Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 7 Agustus 2024 tertulis di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahagia menurut dunia adalah hidup tanpa derita. Tapi bahagia menurut iman kekristenan adalah mampu menghadapi penderitaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita dapat bersabar menghadapi penderitaan. Tentulah kita semua tidak dapat menghindar dari yang namanya penderitaan. Tapi tentu penderitaan yang dimaksud bukan karena kelalaian, bukan karena kejahatan, bukan karena ketidakdisiplinan yang kita perbuat. Melainkan penderitaan karena menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Penderitaan karena kebenaran Tuhan. Orang-orang yang mampu bertahan, sabar dan bertekun menghadapi penderitaan karena Tuhan, mereka akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Yakobus mengatakan itulah yang berbahagia. Bertekun. Orang yang bertekun adalah dia yang mampu menghadapi kesulitan dan penderitaan dengan penuh kesabaran. Tidak berhenti tapi terus saja menjalaninya, menghadapinya, dan mengusahakan yang terbaik dari dirinya sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Dia bertekun untuk menghadapi penderitaan itu. Ada banyak tokoh Alkitab, tapi pada ayat ini sudah langsung disebutkan contohnya adalah Ayub. Kita semua pastilah sudah sangat familiar mendengar nama Ayub. Dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Dia kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, kehilangan wibawa, kehilangan sahabat-sahabatnya, dan hampir kehilangan istrinya juga. Tetapi semua kehilangan-kehilangan yang dialaminya secara bertubi-tubi itu tidak menggoyang iman percayanya. Dia senantiasa bertekun menghadapi itu. Walau ada banyak hal yang dia tidak mengerti dan yang tidak dia dapat terima masuk akal, tetapi dia tetap bertekun beriman hanya kepada Tuhan saja. Dan benarlah, ketekunan Ayub itu berbuah kebahagiaan yang kekal. Karena pada akhirnya kita tahu dari kisah Ayub, semua yang telah hilang daripadanya dikembalikan 2 kali lipat dengan kualitas lebih baik dan lebih unggul. Tuhan menganugerahkan harta 2 kali lipat. Tuhan menganugerahkan anak-anak perempuan yang kata Alkitab tidak pernah ada perempuan secantik putri-putri dari Ayub. Semua itu disebut untuk memberikan kita kekuatan. Jikalau saat ini kita dalam penderitaan karena Tuhan, karena kebenarannya, sabarlah, bertekunlah. Sesungguhnya bukan hanya kamu saja yang sudah mengalami itu. Para nabi dulu pun sudah banyak mengalaminya.
mereka mewartakan firman Tuhan, mereka belum melihat orang-orang bertobat lalu mereka sudah meninggal. Tetapi mereka tetap setia kepada Allah. Demikian juga kita diharapkan untuk senantiasa bertekun menghadapi penderitaan apapun, sesuai dengan kehendak Tuhan kita menjalani menghadapi semua penderitaan itu. Dan jikalau kita berhasil sampai pada akhirnya, kitalah yang disebut berbahagia. Berbahagialah kamu jikalau kamu bertekun di dalam Tuhan. Sabar menanggung segala sesuatu, tetap bersyukur dan tidak bersungut-sungut atas apa yang kau alami, tidak mempersalahkan orang atau bahkan mempersalahkan Tuhan atas penderitaan yang sedang kau alami. Sebaliknya mensyukuri semua hal, menjalaninya, menghadapinya dengan penuh iman percaya bahwa Tuhan tetap bekerja lewat penderitaan itu demi kebaikan kehidupan keberimanan kita kepadanya. Amin. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa bertekun menghadapi segala penderitaan dan kesulitan karena kebenaran-Mu. Dan kami percaya akan janji-Mu bahwa kebahagiaan yang sejati akan disematkan bagi mereka yang setia dan bertekun kepada Engkau dalam menghadapi seluruh hidupnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyatakan itu di dalam kehidupan kami juga, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.